Halo teman-teman semua, salam sehat, salam sejahtera. Tetap kita waspada terhadap pandemi COVID-19. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Amin. Teman-teman, saya ingin berbagi pendapat tentang evolusi transportasi modern di wilayah perbatasan negara. Mengenai transportasi modern, kalau kita mengetahui dari info media elektronik, kemudian YouTube atau iklan tentang adanya satu lagi kecanggihan industri otomotif, mungkin bisa dikategorikan separuh-separuh ya, bisa otomotif, bisa eh, pesawat udara ya, atau karena kalau dibilang otomotif dia tidak berjalan di atas eh, daratan atau aspal, tapi melainkan dia di udara. Tapi inilah mungkin sementara ini kita sebut saja kendaraan terbang atau mobil terbang yang akhir-akhir ini semarak dipublikasikan. Kalau kita melihat penggunaannya di dalam kota mungkin tidak bermasalah atau mungkin bisa diatur karena wilayah pengaturan atau wilayah lingkungan daya jangkau daya capainya kendaraan terbang ini masih di dalam wilayah negara Indonesia. Tapi bagaimana kalau misalnya itu nanti dipergunakan di wilayah perbatasan, dipakai untuk berlalu lintas antar negara? Tentunya perlu kita atau pemerintah atau ya stakeholder yang berwenang perlu melakukan pengaturan. Tentunya pengaturan tidak di dalam negeri saja, tentunya pengaturan juga dengan luar negeri atau negara-negara tetangga. Dan bisa jadi juga pengaturan itu akan menjadi pengaturan secara global di dunia. Bagi mereka negara-negara yang punya tetangga berbatasan yang bisa dijangkau dengan kecanggihan dari kendaraan terbang ini. Kalau kita saya menyimak konten di YouTube, ini ada Fitria Eri, ya pakar otomotif. Ini sudah mengupas tentang spesifikasi dan teknis dari kendaraan tadi, drone untuk manusia. Nah, itu istilah dari Fitria Eri. Dan beliau emang sudah pakarnya untuk mengenai teknis-teknis kendaraan karena selama ini diketahui beliau sering membahas dan mengupas tentang teknis dan spesifikasi dari kendaraan-kendaraan premium. Kemudian ada konten juga yang sudah sebetulnya seperti ini sudah menyatakan dari Rudy Salim, yaitu pengusaha muda yang sukses, sudah menyatakan di dalam kontennya bahwa Enhang 216, atau bukan menyatakan, sudah paling tidak mempublikasikan Enhang 216 ini siap terbang di Bali. Kalau siap terbang di Bali berarti secara operasional, secara teknis sudah bisa dilakukan. Mungkin yang belum adalah mungkin regulasinya, bagaimana pengaturannya. Karena secara teknis saya tidak mengerti apakah pengendalian operator di bawah di darat misalnya bisa mengetahui semuanya, atau kita menumpang di situ atau kita naik di situ kita bisa memonitor atau mengatur sendiri wilayah-wilayah yang kita tuju. Itu saya kurang mengerti teknisnya. Kemudian ada juga konten taksi terbang di atas Jakarta. Waduh, kalau ini terjadi harus diperlukan berapa banyak ya taksi terbang ini. Kalau sekarang taksi yang sudah memiliki operasional dan sudah berjalan mungkin ribuan mungkin ya, karena penggunanya juga akan ribuan.
dengan penduduk Jakarta yang berapa belas juta, tentunya kalau hanya 100-200 tidak mencukupi. Tapi sangat terbayang adalah jika emang itu nanti beroperasional kira-kira 1000-2000, bagaimana kondisi di udara ya? Kan tidak ada traffic light, tidak ada apa namanya rambu-rambu, semua tinggal melaju. Kalau di satu titik lokasi dituju oleh 10 orang, bagaimana pengaturannya? Nah, ini tentunya bagi para pihak yang berwenang masalah teknis lebih banyak mengatur ini. Bagaimana cara antri di udara, atau bagaimana cara mendarat? Mendarat sih mungkin gampang ya. Kalau ada area yang seluas lapangan voli atau lapangan apa namanya eh, futsal, nggak masalah, bisa mendarat di mana saja. Artinya tidak perlu mengatur ATC ya, Air Traffic Control tidak perlu ada, karena bisa mendarat di mana saja. Atau di puncak gedung yang memiliki helipad misalnya bisa juga, tapi nggak tahu apakah secara spesifikasi ini bisa mencapai gedung yang bertingkat yang ada di Jakarta. Kemudian ada konten juga harganya lebih murah. Nah, ini konten ini juga menyampaikan berapa harganya saya kurang tahu. Saya belum mendalami isi kontennya. Tapi dari judulnya saja sudah memberikan satu semangat untuk membeli. Artinya kalau harganya lebih murah, mungkin lebih murah dari mobil premium kali ya yang beredar, itu bisa aja beberapa orang yang membeli. Karena kalau lihat tingkat peningkatan ekonomi di Indonesia ini pada umumnya, banyak anak-anak muda yang memiliki penghasilan fantastis, bisa membeli mobil premium yang harganya di atas 8-10 miliar. Mungkin kalau kendaraan ini tidak sampai seharga 8 atau 10 miliar atau 20 miliar, di bawah 8 miliar, ya kemungkinan sangat banyak orang yang membeli. Apalagi bagi mereka yang kalangan-kalangan orang yang sukses dengan pekerjaannya dan sukses dengan penghasilannya. Itu tadi nggak kebayang. Ini mungkin kalau personal yang memiliki tidak terlalu banyak ya, tapi yang saya kebayangkan tadi adalah taksi terbang. Nah, kalau kita lihat berapa sih harga satu unit kendaraan terbang itu? Sebelumnya kita lihat evolusi dari otomotif. Mulai dari 1980 tuh, dari uap, bermesin uap. Kemudian bermesin yang menggunakan bahan bakar. Kemudian bermesin turbo, yang sampai tahun 2020 ini udah banyak mobil premium dengan turbo atau mobil biasa dengan turbo, dan mungkin banyak lagi macam-macam mesin yang setelah diproduksi. Oleh karena itu ini merupakan satu kemajuan ya. Saya mengambil dua contoh kendaraan terbang tadi, kendaraan terbang. Yang satu Enhang company yang diproduksi oleh negara Cina, dan satu lagi Toyota Skydrive yang diproduksi oleh Jepang. Kalau melihat dari dua contoh itu, di Toyota Skydrive yang saya ketahui baru mengadakan uji coba untuk bisa terbang dengan jarak tempuh tertentu. Sementara kalau yang Enhang Company ini sudah mulai dipasarkan sebetulnya. Sejak dari 2018 mereka sudah memasarkan. Nah, kalau melihat spesifikasi umum yang ada di websitenya Enhang itu, yang saya ketahui itu, kalau yang Enhang 216 yang akan ini di Bali itu daya angkutnya sekitar 250 kilo, diklaim oleh perusahaan bisa mengangkut beban 250 kilo. Berarti paling tidak 2 orang dewasa dengan bobot 100-an bisa terangkut oleh
Enhang Company, Enhang 2116 ini. Terus kaitannya dengan kecepatan itu sampai dengan 100, antara 130 antara 70 sampai 130 kilometer per jam. Oh, cukup cepat ini kok. Sampai antara 70 sampai 130 daya dorongnya, daya terbangnya. Dan ketinggiannya 600 meter. 600 meter berarti cukup tinggi. Mungkin gedung tertinggi di Jakarta bisa terlampaui. Kalau ada lokasi helipad mungkin bisa mendarat di situ. Dan daya jangkaunya ini antara 16 sampai 40 kilo. Kalau ini yang seperti yang saya sampaikan tentang tema berbagi pendapat ini untuk di wilayah perbatasan, wah sangat bisa ini untuk dioperasional ke sana antar perbatasan, dan cukup jauh masuk ke dalam satu negara. Melihat dari hal ini sebetulnya bagaimana ya untuk mengatur jika kalau ini dilakukan oleh atau dibeli oleh orang-orang yang akan digunakan di antar perbatasan. Kan luas perbatasan kita ribuan kilometer. Di Kalimantan saja udah lebih dari 2000, belum di Papua antara 900 sampai 1000, kemudian di Nusa Tenggara Timur itu juga ada perbatasan dengan negara lain, dan itu cukup sangat bisa dipergunakan kalau seseorang atau yang menggunakan ini dengan maksud yang tidak baik. Bisa dilihat kalau dari brosur Enhang Company yang saya ketahui itu harga EHAN 216 itu sekitar senilai satu mobil Mercy tipe J800 ya. Ini kan antara 8 sampai 10 miliar kalau dari brosurnya ya, tapi tidak tahu kalau dari pemasaran seperti yang disampaikan oleh Rudy Salim itu emang mungkin lebih akurat. Tapi ini saya hanya membaca sekilas dari brosurnya. Kalau harganya antara 8 sampai 10 miliar, menurut saya sih banyak juga yang akan mampu membeli ini secara personal ya. Kalau perusahaan pasti oke, tapi secara personal akan mampu membeli ini dan akan mudah nanti membeli ini. Jadi artinya di atas dirgantara ibu kota-kota besar akan ramai dengan kendaraan seperti ini. Dan tinggal pemakaiannya saja, pengaturan pemakaiannya yang saya lebih memfokuskan itu di wilayah perbatasan. Misalnya ada perkiraan peristiwa, ada pengguna kendaraan drone misalnya dari negeri seberang, dia berniat tidak akan melewati cross border postnya mereka dan tidak melewati dari pos lintas batas negara di wilayah Indonesia. Kira-kira seperti ini skemanya. Jadi ada seorang pengguna drone yang berada di negeri seberang, dia ingin melintas tanpa melalui pos lintas batas. Mungkin ingin mencoba melihat dari jarak tempuh drone itu kurang lebih 16 kilo sampai 40 kilo, mungkin bisa masuk ke 20 kilo ke dalam wilayah Indonesia atau mulai dari 20 kilo di negara seberang. Ini dia sudah mencoba melintasi cross border post dari negara seberang. Seharusnya dia melakukan kegiatan administrasi, misalnya untuk pemeriksaan imigrasi, bea cukai dan lain-lain, atau karantina misalnya. Dia tidak ingin, mungkin dia juga memiliki maksud-maksud tertentu. Dia sudah melewati, sudah
border cross bordernya mereka dan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, di wilayah Indonesia dia juga tidak melakukan pelaporan yang seperti seharusnya diatur dalam perlintasan di perbatasan. Jadi dia mencoba langsung untuk melakukan kegiatan yang sebetulnya sudah dikategorikan ilegal dalam perkiraan peristiwa ini. Dia langsung masuk saja tanpa melalui pemeriksaan kedua, pos di negara seberang dan juga pos lintas batas di negara kita. Itu kejadiannya siang hari. Mungkinkah itu akan terdeteksi oleh misalnya kekuatan-kekuatan atau petugas-petugas yang berwenang di masing-masing wilayah? Tapi jika tidak terdeteksi ya agak rumit juga, karena sepanjang garis perbatasan itu tidak semuanya ada pos-pos, hanya di pos tertentu yang sudah dilakukan perjanjian internasional. Tentunya ada instansi yang berwenang dalam segala bidang, termasuk bidang keamanan dan bidang administrasi perlintasan, tentunya sudah ada di sana. Tapi kalau yang di luar itu kan bisa juga tidak terjangkau. Yang paling bisa dimohon bantuannya adalah masyarakat yang mengetahui. Tapi kalau ketinggiannya 600 meter, mungkin desiran dari mesin propellernya kendaraan drone itu kurang terdengar secara jelas mungkin. Jadi bisa aja seperti suara angin lalu sayup-sayup. Itu kejadiannya kalau siang hari. Apalagi kalau malam hari. Misalnya kejadiannya pada malam hari, tentunya sangat-sangat bisa memungkinkan dengan dilakukan dengan baik ya, karena di dalam perjanjian pos lintas batas masing-masing kedua negara saling membuka pukul 6 pagi dan menutup pukul 6 sore. Setelah itu kan tentu tidak ada kegiatan. Otomatis kalau dia melakukan seseorang tadi melakukan perlintasan malam hari, tentunya sangat mudah. Apalagi kalau ketinggian hanya 600 meter, tentunya dia bisa melakukan navigasi dari lampu-lampu penduduk yang ada di sekitarnya, atau dia memiliki tanda-tanda misalnya di satu rumah yang dituju nanti misalnya menggunakan lampu berwarna yang lain, jadi memudahkan dia untuk melakukan navigasi penuh. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Di rumah dia siap berangkat, udah langsung berangkat melewati kedua pos-pos lintas batas tadi, itu sangat dengan mudah. Kira-kira inilah peristiwa yang bisa akan terjadi, diperkirakan kemungkinan sangat bisa terjadi jika seseorang memiliki kendaraan drone dan memiliki niat-niat yang tidak baik untuk melawan negara, melawan hukum negara, melawan hukum satu negara. Artinya dia bisa keluar masuk secara illegal entry ke dalam satu negara, dan keluar dari negara juga ilegal dia. Tentunya ini akan membuat satu bukan persoalan, tapi satu perhatian baru dengan adanya kendaraan drone ini bagi negara-negara. Tentunya harus ada pembicaraan bilateral antara negara, perjanjian internasionalnya. Kalau pengaturan keluar masuknya bagi orang asing sekarang ini untuk Indonesia sudah diatur. Ada yang melalui bandar udara, melalui pelabuhan laut, ada juga yang darat seperti pos lintas batas. Ada juga yang tempat tertentu. Nah, tempat tertentu itu adalah misalnya untuk sudah ditentukan pemerintah. Bagi mereka yang punya kepemilikan kapal ya, itu bisa melalui pelabuhan tertentu masuknya yang ditunjuk pemerintah dan aturan-aturan tertentu. Kemudian juga ada yang masuk melalui menerapkan atau menggunakan petugas imigrasi yang ikut berlayar misalnya kapal pesiar. Itu juga dilakukan pemeriksaan di atas kapal, itu juga ada atau pesawat udara, itu sudah ada aturannya. Nah, yang belum ada adalah aturan kendaraan drone. Semestinya aturan ini juga harus dipersamakan dengan aturan-aturan yang melalui pintu masuk dan pintu keluar yang sudah ada di negara Indonesia. Tapi tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri di dalam melakukan pengaturan itu. Tentunya juga harus ada pembicaraan, mungkin diskusi bilateral minimal antara negara-negara yang menggunakan pesawat dalam jangkauan ya, seperti kelihatannya yang sangat mudah tuh kita di daerah perbatasan di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua,
dan Singapura itu sangat terjangkau dengan menggunakan kendaraan drone, walaupun di Singapura akan riskan ya melalui laut karena cuaca di laut itu kan walaupun bisa diprediksi oleh badan meteorologi masing-masing negara, tapi kan tiba-tiba kekuatan drone mungkin belum mampu untuk menghadapi sirkulasi angin atau sirkulasi udara yang cukup keras. Nah, beginilah kira-kira perkiraan peristiwa yang akan terjadi. Namun ini baru perkiraan saja, belum tentu. Tapi paling tidak ini sudah memberikan gambaran bahwa penggunaan drone itu sebetulnya sangat mudah dilakukan untuk menyusup ke satu daerah lain. Jadi kira-kira inilah yang perlu dilakukan. Kemajuan teknologi sangat baik, kemajuan teknologi sangat dari modernisasi kendaraan modern ini sangat baik. Tentunya semua juga akan memanfaatkan semaksimal mungkin atau menjadi manfaat yang sangat maksimal dalam efisiensi, terutama itu tadi di dalam polusi udara mungkin berkurang, penggunaan bahan bakar juga mungkin berkurang. Demikianlah kira-kira perkiraan peristiwa. Saya melihat satu informasi di website, tapi tidak secara sepenuhnya, hanya melihat dari tajuk atau dari cover yang ada di informasi itu, yaitu dari sebuah website Report Linker. Report Linker ini kalau di dalam informasi publikasinya dia menampilkan tentang trending segala sesuatu apapun, kemudian analisis suatu kegiatan, kemudian statistiknya apa, itu kegiatan dari negara-negara yang dilihat dari beberapa sektor industri. Salah satunya adalah platform sektor industri mengenai drone, industri drone, untuk antisipasi tentang pembuatan industri di sektor drone ini ke depannya. Yang cukup sangat membanggakan dan mengembirakan bahwa Indonesia termasuk di dalam beberapa belas negara yang sudah mempersiapkan untuk Indonesia Drone Industry, yaitu tahun 2021 sampai 2024. Tapi ini adalah dari hasil riset atau asumsi atau data-data yang dimiliki oleh Report Linker. Tentunya tidak sembarangan data ya yang dia miliki, sehingga mampu menyajikan tentang analisis bahwa kita Indonesia juga menuju kepada industri drone. Nah, artinya bahwa ke depan misalnya ini benar dan mudah-mudahan ini benar, karena ini menjadi satu, paling tidak menjadi satu simbol juga bahwa kita negara yang bukan negara pembeli tapi mampu menjadi negara industri juga yang membuat untuk kepentingan itu. Apalagi kita kepulauan dan ada beberapa wilayah yang tentunya dilalui jalan darat karena geografisnya ya, alamnya cukup agak susah untuk dilalui atau memerlukan waktu yang lama. Mungkin dengan kendaraan drone ini bisa mobilitas yang kira-kira berkaitan nanti penunjang ekonomi mungkin bisa saja lebih mudah dilaksanakan. Jadi ini adalah satu report linker yang saya ketahui. Tentunya ada juga nanti ada lembaga-lembaga riset lainnya yang lebih banyak lah mengenai ini. Tapi paling tidak yang saya ketemukan ini membuat satu kebanggaan di kita bahwa kita ke depan akan menjadi, paling tidak akan menjadi negara modern sejajar yang bukan hanya bisa membeli satu produk tapi juga bisa membuat produk itu. Ya kira-kira demikian, kira-kira berbagi pendapat saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menyinggung siapapun juga, tidak menghujat siapapun juga, tidak membuat perasaan siapapun juga. Saya yang memprediksi saja menurut istilah saya, belum tentu ada kebenarannya. Tapi paling tidak pemikiran ini sedikit pemikiran dari pemikiran yang besar. Ini hanya pemikiran yang kecil sekali bahwa kita harus siap di segala bidang
menghadapi modernisasi kendaraan yang nantinya akan ada dan berada di wilayah-wilayah Indonesia, mungkin di angkasa Indonesia secara tidak setinggi pesawat terbang ya, atau pesawat jet lain atau apa, tapi paling tidak menjadi kendaraan yang bisa melintas di areal-areal tertentu di tempat kita.